tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita masuki pada sesi tanya jawab, ya, diskusi tentang materi yang sudah kita pelajari bersama, baik terkait dengan sunnah-sunnah salat ataupun dengan pembatal-pembatal salat. Seperti yang sudah dikirimkan tadi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang pertama ini terkait dengan pembatal salat, ya. Yang pertama, saya langsung saja baca gitu ya, satu persatu. Kita berdehem untuk mengeluarkan dahak saat sholat dalam kondisi tidak berpuasa, karena kalau saat berpuasa itu kan batal. Apakah kalau tidak puasa batal juga? Ya, pertama, para ulama memang mengatakan ya bahwa dalam bahasa Arabnya itu istilahnya tanah nuh, ya. Tanah nuh itu seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Jika memang tanah nuhnya atau berdehemnya itu menimbulkan dua huruf, ya, dua huruf, maka batal. Ya, in bana minhu harfani batalat sholatuhu, gitu. Biasanya para ulama akan mencontohkan dua huruf itu seperti apa. Contohnya adalah huruf H misalnya. H itu baru satu, tapi ketika ditambah alif, ya, jadi H, jadi temannya itu sudah jadi dua huruf. Ya, dua huruf. Mad itu kan dua huruf. Ya. Tasydid, ya, itu kan dua huruf. Ya. Itu sudah dianggap sebagai dua huruf. Maka kalau panjang seperti itu batal. Ya. Tanah Nuh menjadi batal. Ya. Atau berdehem itu batal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berdehemnya dalam kondisi tidak berpuasa. Ya. Tadi kan di awal pembahasan terkait, kalau nggak salah pembatal ini yang pertama kita bahas tentang suara, ya. Jadi berdehem salah satu pembahasan di dalamnya. Berdehem mendapatkan toleransi bagi seseorang yang memang kalau tidak berdehem nanti bacaannya rusak misalnya. Ada yang kurang, tidak sempurna. Khususnya bacaan wajib, ya, Al-Fatihah dan seterusnya. Maka harus mau tidak mau dia akan berdehem untuk meluruskan mulutnya gitu, biar mengeluarkan makhraj atau huruf-hurufnya sesuai dengan yang seharusnya, tidak rusak, tidak terganggu. Maka boleh dia berdehem, mau puasa mau tidak, yang penting itu bacaannya wajib gitu ya. Nah, kalau berdehem yang karena puasa itu dan kebetulan dia sedang sholat gitu ya, kalau pas sedang puasa tidak batal. Tapi tidak batalnya dengan catatan itu tadi. Kalau tidak berdehem, maka kotoran, lendir atau dahak yang sudah keluar dari eh, rongga dalam gitu ya, yang nanti ketika tidak berdehem dia berpeluang untuk menelannya kembali seperti itu dan itu menjadi batal, maka mau tidak mau harus berdehem agar tidak batal puasanya. Jadi kondisinya demikian. Tapi kalau dia tidak berpuasa sehingga tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah dia berdehem, dia tidak berdehem gitu. Karena menelan kembali untuk yang seperti itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak sedang berpuasa, ya. Maka dia tidak perlu untuk berdehem kalau memang bisa untuk ditahan gitu. Kalau memang bisa untuk ditahan. Kan waktu sholat ini terbatas sekali. Tidak akan lama sekali gitu dalam rentang waktu yang kira-kira kita tidak bisa menahan diri untuk tidak berdehem seperti itu. Ya, masih mungkin untuk menahan. Maka kalau kondisinya seperti itu, tidak berpuasa, sebaiknya ya tidak berdehem. Toh tidak ada kebutuhan gitu. Nah, kaidahnya intinya adalah kalau memang sangat amat dibutuhkan dehem itu, baik karena bacaan wajib misalnya, atau karena dia
sedang berpuasa nanti khawatir batal puasanya, dan seterusnya, alasan-alasan yang memang menuntut untuk berdehem, maka dalam kondisi seperti itu berdehem jadi diperbolehkan gitu. Jadi diperbolehkan. Nah, selama tidak ada kebutuhan dan memang masih bisa ditahan, sangat mungkin untuk ditahan, diam seperti itu, maka harus ditahan. Ya, harus karena sangat dimungkinkan dahem itu menimbulkan dua huruf gitu. Agak panjang gitu. Sebab contoh para ulama itu ha sama alif saja. Ha seperti itu sudah dua huruf gitu ya. Apalagi dahem yang eh, apa namanya bisa jadi lebih dari dua huruf itu gitu, panjang. Mungkin malah kadang-kadang secara apa namanya natural seperti itu bisa mengulang sekali dua kali seperti itu. Maka sebaiknya ditahan kalau memang sangat mungkin untuk ditahan. Gitu. Dan ini pandangan para ulama di dalam madhab Syafi'i gitu ya. Begitu juga dalam madhab Hambali. Walaupun salah satu ulama bermadhab Hambali yaitu Ibnu Qudamah agak kurang sepakat dengan batalnya seseorang karena berdahim ini. Ada khilafiyah, tapi khilafiyah yang ya ini antara satu ulama dengan banyak ulama gitu, dengan mayoritas ulama. Walaupun dalam madhab Syafi'i sendiri juga ada sebagian ulama yang mengatakan eh, harus dilihat. Kalau dia berdehem dalam kondisi mulut masih tertutup, itu tidak batal. Tapi kalau berdehemnya sambil mulutnya terbuka, baru itu yang batal itu. Tapi rincian seperti ini tidak disampaikan oleh banyak ulama, hanya beberapa ulama saja yang ya tidak menjadi satu pandangan yang apa namanya istilahnya otoritatif sekali di dalam madhab Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan demikian gitu. Eh kurang lebih demikian ya. Ini dahem itu harus hati-hati di dalam sholat. Kalau memang bisa dihindari, hindari gitu. Nah, karena itu bagian daripada mengeluarkan suara. Dan mengeluarkan suara dalam sholat yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, tidak dituntut untuk sampai mengeluarkannya, maka itu bisa membatalkan sholat. Apalagi jika tersusun sampai menjadi dua huruf, sampai lebih misalnya dan seterusnya. Barangkali itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jika ada tamu datang yang tidak tahu adab bertamu, kita sudah mengeraskan suara bacaan sholat sebagai kode bahwa kita sedang sholat. Tapi si tamu ini masih belum paham. Ditakutkan jika tamu ini didiamkan akan menimbulkan fitnah atau permasalahan lainnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, karena memang apa namanya dia belum paham, kita juga tidak bisa membatalkan sholat kita, gitu ya. Kita harus tetap melanjutkan sholat kita. Solusi satu-satunya yang bisa dilakukan dalam kasus seperti ini ya berarti sholatnya sedikit dipercepat gitu. Karena tadi sudah beri kode kok tidak paham juga, ya sudah percepat saja sholatnya. Barangkali tadi sudah di rokaat kedua, berarti tinggal 2 rokaat. Menunggu cuma 2 rokaat saya kira tidak terlalu lama gitu ya. Nanti setelah kemudian selesai, ya, sholatnya langsung keluar dan sampaikan alasannya. Masa tidak mau memahami bahwa dirinya sedang sholat gitu. Seharusnya mau memahami, ya, seharusnya mau memahami. Bahkan bisa jadi itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk mengajarkan, gitu ya. Kalau saya tadi agak pelan bacaannya, kok tiba-tiba dikeraskan, itu kode gitu. Yang seharusnya kamu paham bahwa saya sedang sholat, sehingga kamu, oh lagi sholat, berarti tidak perlu mengetuk lagi, tinggal ditunggu sampai salam. Oh lagi sholat, berarti salamnya tidak perlu diucapkan, diulang lagi, nggak perlu. Tunggu saja dia sampai selesai sholatnya, seperti itu. Nah, bisa kita secara pelan-pelan, santun seperti itu menjadi satu apa namanya sarana gitu ya untuk berdakwah lah, ngasih tahu tentang apa namanya bahwa ini kode yang harus dipahami agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat seperti itu. Ya. Tidak ada solusi lain kecuali ya tetap harus melaksanakan sholatnya. Ya mau gimana lagi gitu ya, mau gimana lagi. Nanti tinggal dijelaskan gitu, tinggal dijelaskan. Dan saya kira tidak menjadi satu masalah yang besar fitnah kubro gitu, tidak gitu gara-gara sholat.
kok diam saja dan seterusnya gitu. Pasti akan sangat memahami. Oh, sholat gitu. Nah, kan nggak mungkin dia akan mengatakan, ya kamu kalau lagi sholat ya batalin dulu kek dan seterusnya gitu. Kan nggak gitu. Pasti dia akan memahami itu gitu. Kalau sampai mengatakan demikian, ya batalin dulu misalnya dan seterusnya. Oh, ini yang bermasalah bukan kita. Ya tamunya memang bermasalah. Dia tidak paham tentang betapa sakralnya ibadah bernama sholat itu. Ya. Ya, kita tidak bisa memaksa untuk dia memahami itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana hitungan batasan suara dua huruf? Biasanya menahan tertawa ketika sholat dan badannya ikut bergetar. Ya. Ada beberapa suara yang keluar dari menahan tertawa tersebut, itu bagaimana hukumnya? Ya lagi-lagi, keluar suara yang selain berbicara itu, tertawa, ya kemudian tadi berdehem, batuk, bersin, dan seterusnya, yang di antara bentuk-bentuk ini ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak gitu. Selama tidak bisa dikendalikan, dimaafkan. Ya, namanya saja tidak bisa dikendalikan. Kita tidak mampu untuk mengontrolnya gitu. Nah, termasuk tertawa ini ada yang kita tidak bisa mengendalikannya. Ya, karena manusiawi gitu ya, fitrah manusia ketika mendengar satu yang lucu bisa senyum atau tertawa. Kalau baru sekedar senyum, itu tidak sampai membatalkan, kata para ulama. Ya, Imam Nawawi misalnya mengatakan, madhabuna anna tabassuma la yadur. Senyum itu dalam madhab kami, madhab Syafi'i, tidak membatalkan sholat gitu. Wa kada ad-dhahku in lam yabni minhu harfan. Begitu juga yang namanya Allahku tertawa, jika tidak sampai dari tertawa itu menjadi tersusun dua huruf ketawanya, maka tidak batal. Ya. Cuma memang agak repot gitu untuk menghitungnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab tadi, hitungannya adalah dua huruf itu ha sama alif saja menjadi panjang, ha seperti itu. Ya, ada apa namanya tambahannya ha seperti agak panjang sedikit, itu sudah membatalkan sholat gitu. Nah, sudah dua huruf. Nah, tertawa yang melebihi itu berarti batal, gitu ya. Tertawa yang melebihi itu berarti batal. Ya, berarti batal. Kemudian tinggal setelah batal masuk lagi ke dalam sholat. Kan dia batal sholatnya saja, wudunya tidak batal. Ya, sholatnya batal, wudunya tidak batal. Karena batal sholatnya, maka dia tinggal mengulangi sejak awal. Kalau berjamaah ya berarti menjadi masbuk barangkali seperti itu. Ya, kecuali kalau batalnya masih di rokaat pertama, masih mungkin mengejar gitu ya. Tapi kalau sudah di rokaat entah kedua, ketiga, keempat seperti itu, ya jadi makmum masbuk akhirnya. Tapi wudhunya tidak batal gitu. Ya. Jadi ini batal tapi tidak sampai membuat dia berdosa gitu. Karena ya itu tadi, tertawa kan satu hal yang ada yang bisa ditahan gitu, kelucuan-kelucuan tertentu, tapi ada juga yang kita tidak mampu menahannya gitu. Ya, makanya kita memang sejak awal harus berupaya untuk khusyuk gitu ya. Salah satunya ya menghindarkan diri kita sholat di tempat-tempat gitu, atau masjid itu masyarakat harus bekerja sama, bahwa lingkungan masjid itu bukan tetangga-tetangga yang suka mengeraskan suara, apa namanya, videonya, TV-nya, atau apapun yang mereka miliki, bahkan sampai punya speaker besar misalnya gitu. Harus menghormati masjid gitu lah. Yang ya walaupun tidak selalu dari dalam bentuk seperti itu, ya kita bisa membuat ketawa. Kadang-kadang ada kejadian aneh di depan kita gitu. Misalnya kita di soft kedua, di soft pertama ada yang lucu. Kita bisa ketawa gitu. Tapi yang jelas itu memang membuat fatal. Ya, kalau sampai lebih dari dua huruf. Nah, dua huruf itu seperti apa? Ha itu tadi. Ya. Nah, bukan lebih dari dua huruf ya. Lebih dari satu huruf. Sejak dua huruf itu sudah batal gitu. In bana minhu harfan gitu. Ya. In bana minhu harfan istilahnya. Ini yang ketiga ya.
Baik, selanjutnya. Ini tadi suara sudah, sekarang gerakan ya. Bagaimana aturan ataupun tata cara ketika ingin sholat dengan melihat Al-Quran. Baik ketika munfarid maupun jamaah. Bagaimana batas-batas gerakan dalam melihat bacaan Al-Quran yang dapat membatalkan sholat. Baik, kita mungkin tidak hanya berbicara tentang membatalkan sholatnya saja gitu. Tapi juga berbicara terkait dengan apa namanya, yang namanya membaca Al-Quran gitu ya di dalam sholat itu memang diperbolehkan ya, di dalam termasuk di dalam madhab Syafi'i membaca mushaf seperti itu. Cuma membaca mushaf ini akan mengurangi banyak hal di dalam sholat menjadi kurang sempurna dari sisi apa? Misalnya seharusnya pandangan seseorang yang sedang sholat itu kan ke tempat sujud sunnahnya. Kemudian berubah menjadi ke mushaf gitu. Walaupun memandang mushaf juga bagian daripada ibadah gitu. Berikutnya, kalau dia tidak terbiasa bertadabbur gitu ya, akhirnya hanya membaca yang sekedar membaca saja tanpa mengetahui maknanya, itu malah bisa, kan kita bisa saja gitu, lisan membaca tapi pikiran kemana-mana gitu. Secara kuantitas mungkin akan mendapatkan banyak sekali huruf gitu. Banyak sekali apa namanya ayat karena dibaca kita tidak hafal tapi bisa berhalaman-berhalaman seperti itu. Ya. Tetapi itu tadi membuat pikiran walaupun lisan itu membaca Al-Quran tapi pikiran kemana-mana gitu. Ini kekurangan-kekurangannya gitu ya. Walaupun diperbolehkan tapi sebagian ulama mengatakan itu khilaful aula seperti itu. Khilaful aula itu ya bertentangan dengan yang utama seperti itu. Ya, bertentangan dengan yang utama. Para ulama yang membolehkan jelas memiliki argumentasinya dan dalilnya gitu ya. Dulu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sholat malam di bulan Ramadan seperti itu diimami oleh gulamnya, ya asisten rumah tangganya, budaknya seperti itu lah, yang namanya Zakwan. Nah, Zakwan ini membaca dari mushaf. Ya. Dan kata Az-Zuhri, para ulama di kalangan tabi'in itu biasa melakukan itu gitu. Banyak ya yang melakukan itu di kalangan tabi'in gitu. Maka para ulama ya Syafi'iyah misalnya banyak juga yang mengatakan ya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Hanya saja memang sebagian ulama ada yang sampai mengatakan itu bisa membatalkan. Misalnya di dalam madhab Hanafi gitu. Makanya itu tadi. Selain dia bisa menghilangkan kekhusyuan gitu ya. Karena membaca tapi pikirannya bisa kemana-mana misalnya. Atau pandangan tidak lagi ke tempat sujud seperti itu. Dan plus ditambah ada madhab yang mengatakan itu membatalkan sholat. Yaitu di dalam madhab Hanafi. Ya. Maka para ulama memberikan satu kesimpulan untuk hukumnya itu meskipun boleh tapi khilaful aula gitu. Ya, sebaiknya apa namanya? Khilaful aula itu bertentangan dengan yang lebih utama. Yang lebih utama ya dengan hafalan gitu, dengan hafalan. Ya, seperti yang difatwakan oleh Syekh Abdullah Faqih gitu ya. eh Lebih diutamakan gitu untuk menghindari yang seperti itu. Tapi kalau di sholat sunnah masih wajar lah ya. Karena tadi contoh-contoh yang terjadi di para ulama salaf di masa tabi'in seperti yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri tadi, begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, itu sholat sunnah ya. Tarawih itu sunnah. Tapi kalau sholat wajib sebaiknya tidak menggunakan mushaf, tidak membaca mushaf yang dipegang itu gitu. Ya. Kalau bisa ya tetap menggunakan hafalannya. Ya. Menggunakan hafalannya. Ini boleh gitu ya, boleh. Tapi ada yang mengatakan batal dan karena ada yang mengatakan batal itulah saking hati-hatinya para ulama ada yang memfatwakan itu khilaful aula gitu jadinya. Khilaful aula. Nah,
Tata caranya bagaimana gitu? Ya, kalau sekedar membuka mushaf kan tidak banyak gerak ya, tidak banyak gerak. Misalnya mushafnya sudah kita siapkan di tempat yang sangat amat dekat sekali dengan kita. Nah, nanti tinggal kita ambil gitu dengan satu tangan. Udah. Eh, Setelah apa namanya berada di depan seperti itu kita buka sekali. Sudah kita siapkan misalnya di halaman berapanya dan seterusnya ada tandanya gitu. Nah, pokoknya siapkan sebelum sholat agar nanti ketika membaca mushaf, mengambilnya dan seterusnya membolak-baliknya itu tidak sampai membuat gerakan yang banyak gitu. Itu teknis sekali yang bisa kita pikirkan bagaimana caranya gitu. Ini yang pertama tentang gerakan. Kemudian yang kedua, ketika kita bergerak lebih dari 3, maka usahakan 2 kali dijeda lalu baru lakukan 1 kali lagi. Kalau merapatkan soft 1 langkah dihitung 1 gerakan atau 2 gerakan karena kita menggunakan 2 kaki. Ya, 1 langkah itu 1 gerakan. Ya. Bukan 2 kaki itu baru dihitung 1 gerakan ya, tapi 1 langkah itu 1 gerakan. Karena yang kita hitung adalah gerakan bukan langkah gitu. Apa namanya? Iya, gerakan, bukan 2 kakinya. Ya, bukan 2 kali dihitung menjadi 1. Itu karena ya, kita punya 2 tangan, keduanya bergerak gitu ya misalnya, ya berarti itu 2 gerakan gitu. Itu 2 gerakan. Nah, maka 1 kaki itu dihitung ketika dia melangkah menjadi 1 gerakan. Nah, kalau misalnya mau merapatkan soft gitu, eee, kemudian dia harus bergerak, maka dilihat kira-kira akan membutuhkan berapa langkah dan seterusnya, dan pertimbangkan tentang jeda-jeda yang dibutuhkan itu, agar tidak sampai masuk ke dalam, apa namanya, gerakan yang membatalkan sholat. 2 seperti itu ya, baru kemudian jeda sebentar, ya setelah itu bisa melangkah kembali gitu ya. Ini untuk menghindari gerakan yang banyak dan mutawaliyat berturut-turut, gitu, berturut-turut. Yang ketiga, bagaimana jika gerakan 3 anggota besar dilakukan bersamaan? Apakah juga membatalkan sholat meskipun tidak dilakukan 3 kali berurutan? Ya, ini bukan lagi satu gerakan, tapi bisa dimasukkan ke dalam gerakan ekstrim barangkali ya. Karena 3 anggota besar itu apa contohnya bergerak bersamaan gitu, 3 anggota besar. Dan itu tidak menunjukkan dia sedang sholat gitu ya. Tidak menunjukkan dia sedang sholat, itu membatalkan sholatnya. Ya. Karena sholat itu pasti ya dalam kondisi diam gitu. Kok tiba-tiba butuh 3 gerakan secara langsung dari 3 anggota besar itu sama sekali tidak menunjukkan dia sedang sholat. Ya. Ya, kecuali karena kebutuhan tertentu yang menuntut dia melakukan itu gitu ya. Ya lagi-lagi kebutuhan, tuntutan apa namanya, darurat dan seterusnya itu bisa membuat hukum menjadi berbeda gitu. Nah, ini kondisinya kan barangkali bukan karena kondisi dibutuhkan, ya. Entah ini pertanyaan juga mungkin sifatnya bertanya terkait dengan hukumnya, masalah kejadian nyatanya atau tidak ya. Saya sih belum pernah menyaksikan ada orang dalam sholat kok sengaja bergerak gitu ya, sampai 3 anggota besar itu secara langsung dalam waktu 1 kali bersamaan melakukan, 1 gerakan seperti itu. Ya, itu bisa masuk ke dalam kelompok gerakan yang ekstrim. Ya, walaupun cuma sekali, tapi karena ada 3 anggota yang bergerak, ya bisa membatalkan. Ya, bisa membatalkan. Keempat, kalau mau mengeluarkan dahak menggunakan tisu, bagaimana cara mengambil tisunya pada saat sholat? Ya tergantung tisunya di mana gitu. Kalau tisunya jaraknya jauh, ya kita tidak bisa mengambilnya. Tapi kalau tisunya sudah dipersiapkan, misalnya apa namanya, di saku atau di mana, ya bisa dengan mudah kita ambil gitu ya. Nah, bisa dengan mudah kita ambil. Atau kalau kita sholatnya agak di tempat yang kira-kira dahak itu dibuang tidak bermasalah, walaupun ini kalau di masjid tidak mungkin gitu ya. Kita tidak memiliki tempat-tempat
seperti itu. Pastikan bersih, karpet bagus dan seterusnya gitu. Ya mau tidak mau ya tisu atau sapu tangan itu yang apa namanya kita miliki gitu ya, yang perlu dipersiapkan. Kalau memang dia punya penyakit, entah lagi flu misalnya atau apa yang eh, berkonsekuensi akan apa namanya berdehem misalnya dan seterusnya gitu. Maka ambil saja dari sakunya dan seterusnya ya dengan tetap mempertimbangkan gerakan-gerakan itu. Ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, menggendong anak kecil pada saat sholat yang mana dia memakai popok berisi pipis. Sama halnya seperti membawa najis pada saat sholat. Iya, itu tidak diperbolehkan. Kalau memang kita yakin bayi yang kita gendong pakai pempes ini, pakai popok ini, yakin di dalam pempes dan popoknya itu ada najisnya, yang nggak boleh dibawa. Tapi kalau sebaliknya, yakin karena dia baru saja mandi, baru pakai yang baru dan seterusnya sehingga suci dan dalam waktu yang singkat, singkat di sini kan waktu sholat gitu ya. Sholat itu kan singkat. Itu bisa dipastikan tidak akan keluar. Toh tadi pas mandi baru saja keluar gitu. Jadi jarak untuk keluar lagi pasti agak lebih lama. Tidak sampai apa namanya tidak akan sebentar gitu hanya dalam waktu sholat. Maka bisa kita pastikan gitu. Ini si bayi apa namanya tidak akan mengeluarkan. Nah itu masih bisa digendong gitu. Ya, masih bisa digendong. Batal gitu. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabari oleh Jibril alaihissalam pas beliau sholat, Jibril tiba-tiba menyampaikan informasi bahwa di sendal yang beliau pakai pada saat sholat itu ada najisnya. Maka secara otomatis langsung dilepaskan itu najis, apa namanya sendalnya. Karena membuang najis di sendal kan nggak mungkin ya. Maka ya sudah sendalnya saja yang dilepaskan gitu. Sampai-sampai membuat para jamaah sahabat di belakangnya itu karena mereka para makmum yang meyakini semua tindakan imam harus diikuti, berbarengan bersama-sama membuang sendalnya masing-masing gitu. Nah, begitu juga ketika kita membawa anak kecil yang kita yakin ada najisnya ya tidak sah gitu. Itu sama seperti membawa najis gitu. Lalu bagaimana dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu katanya pernah menggendong cucunya? Betul. Dalam hadis-hadis yang sahih, beliau menggendong Hasan gitu ya, menggendong Husain, menggendong Umamah bin Abil As gitu cucunya itu ketika beliau sholat. Tapi para ulama hadis menjelaskan terkait dengan hadis ini, mereka semua digendong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dohirnya itu dalam kondisi suci, gitu. Dohirnya itu dalam kondisi suci. Ya. Bahkan bisa apa namanya kita ya walaupun tidak bisa kita pastikan ya, tapi kalau kita lihat zaman itu sepertinya belum ada yang namanya Pampers atau apa gitu. Yang apalagi zaman itu, zaman sebelum kita beberapa puluh tahun yang lalu, Pampers kan belum lama gitu. Itu juga belum mengenal yang namanya Pampers gitu. Ya, popok itu kan lebih lebih mudah tembus dan seterusnya, lebih jelas gitu. Nah, artinya eh, kemungkinan besar dohirnya kata para ulama hadis menjelaskan hadis Rasul menggendong cucu-cucunya itu dalam kondisi yang diyakini memang bersih suci seperti itu. Nah, tapi kalau kondisinya ragu, ya, misalnya pas di bawah tadi kayaknya nggak ada aroma-aroma tertentu dan seterusnya gitu. Walaupun dia juga belum mandi, belum dibersihkan dan seterusnya. Tapi karena tanggung sedang nangis tadi dan tidak bisa ditinggal ke masjid, tidak bisa tinggal di musola, mau tidak mau dia juga biasanya tenang kalau dibawa ke masjid, ya udah saya bawa saja gitu. Nah, pas dibawa padahal belum dibersihkan misalnya, tapi kita nggak bisa memastikan juga apakah suci atau tidak gitu. Maka hukum asalnya adalah suci, gitu. Hukum asalnya adalah suci. Atau menggunakan pandangan sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'i, itu ada yang mengatakan bahwa itu kan di dalam gitu, walaupun ini pendapat yang lemah gitu ya. Itu kan di dalam, ya tidak ada masalah gitu.
Persis seperti di dalam perut kita ini kan ada kotoran dan seterusnya. Tuh kita bisa sholat gitu. Padahal itu kan bukan di dalam, itu juga di luar, cuma tidak jatuh saja gitu. Itu sudah di luar, cuma tidak jatuh, tidak karena terbungkus gitu ya, terbungkus oleh alat, bukan terbungkus oleh tubuhnya gitu. Jadi kalau memang yakin itu ada pipisnya, ada kotorannya dan seterusnya, ya tidak boleh gitu. Dia tidak boleh apa namanya ikut sholat digendong dan seterusnya. Bagaimana jika saat sholat terjadi gempa? Apakah harus langsung membatalkan sholat? Ya, ini bukan masalah harus langsung membatalkan sholat atau tidak. Pertama perlu dilihat juga gempanya gempa yang kira-kira besar atau bagaimana gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa melakukan satu spekulasi tertentu gitu. Ah, ini masih kecil misalnya dan seterusnya. Kita tidak bisa menduga gitu bahwa itu bisa menjadi gempa yang berturut-turut gitu ya. Awalnya kecil bisa jadi besar kan bisa saja gitu. Ya, karena adanya dhon atau dugaan-dugaan seperti itu yang membuat kita khawatir nanti nyawa kita bagaimana dan seterusnya, maka membatalkan salat dalam kondisi seperti itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Bahkan bisa jadi memang satu keharusan dalam rangka menjaga nyawa kita gitu. Ya, dalam kondisi tertentu nyawa lebih diutamakan daripada sholat, daripada ritual-ritual ibadah dan seterusnya. Ya, karena hifdzun nafsi, menjaga nyawa itu bagian daripada maqasidus syariah, gitu. Maqasidus syariah. Jadi ya batalkan saja, gitu, batalkan saja. Ya, kecuali kalau memang yakin gempanya itu biasa gitu. Istilahnya kan ada daerah tertentu yang seperti rutin gitu ya. Entah beberapa hari sekali ada goyangan-goyangan seperti itu, ada gempa, tapi ya cuma sedikit gitu, tidak sampai membuat takut dan orang juga sudah terbiasa, ya bisa dilanjutkan gitu. Kecuali kalau ini agak berbeda ini misalnya, dan dia khawatir itu menjadi gempa yang besar, ya boleh untuk dibatalkan. Toh nanti setelah semuanya selesai, misalnya, oh sudah tenang, oh sudah selesai dan seterusnya, kan masih bisa melaksanakan sholat lagi. Gitu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kalau saat sholat ada hewan berbahaya atau hewan yang ditakuti, kemudian refleks gerak untuk menghindari, gitu. Ya, gerakan kalau banyak, gitu ya, ya banyak mau sengaja atau tidak sengaja gitu, kalau jumlahnya banyak itu bisa membatalkan sholat ketika gerakannya adalah gerakan besar gitu. Nah, menghindari ini biasanya gerakan besar gitu, gerakan besar. Bisa jadi seperti lari misalnya walaupun cuma 2-3 langkah gitu ya, tapi itu gerakan besar, ya, cepat gitu. Nah, itu bisa membatalkan sholat, ya. Kecuali kalau apa namanya menghindarinya bukan karena refleks gitu ya, tapi seperti sudah mempersiapkan. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ada apa namanya hewan itu khawatir mengenai Rasul, mengenai beliau juga, kemudian beliau injak pada saat sholat gitu. Nah, jadi itu untuk menyelamatkan diri gitu ya. Malah sebagian ulama ada yang mengatakan itu kemaslahatan sholat seperti itu ya tidak membatalkan gitu. Tapi kalau yang sampai lari geraknya menghindari itu kan berarti lari seperti itu bisa membatalkan. Ya. Ya kalau sudah batal ya tinggal diulangi lagi sejak awal gitu. Tinggal diulangi lagi sejak awal. Yang kedelapan pada pembahasan mengenai makmum yang terlambat mengikuti imam kan dihitung maksimal 2 rukun. Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah yang dikejar makmum masbuk? Dan saya pernah dengar mendapatkan bahwa maksimal 3 rukun. Apakah di sini memang ada perbedaan? Ya, itu dua kondisi yang berbeda, bukan perbedaan, tapi kondisinya yang berbeda. Jadi terlambat mengikuti imam yang dihitung batal itu 2 rukun itu tadi, ya, 2 rukun. Itu terlambat bukan karena mengejar Al-Fatihah, tapi terlambat yang memang gak ada udur gitu. Nah, kalau terlambat yang ada udurnya, itu terlambat seperti mengajar Al-Fatihah itu tadi, gitu. Jadi bukan hanya masbuk gitu ya.
Kalau masbuk malah apa namanya? Hukum awalnya kalau bisa nggak usah baca istilahnya Al-Fatihah sekalian gitu. Jadi karena dia sudah dimaafkan tidak baca Al-Fatihah kecuali yang mungkin dibaca cuma 2 3 ayat misalnya di bagian ayat pertama ya sudah. Ayat berikutnya 3 4 5 6 7 nggak usah dibaca kalau imam sudah keburu ruku gitu. Kalau dia masbuk gitu. Nggak usah ngejar-ngejar Al-Fatihah. Yang penting sejak awal dia memang meninggalkan iftitah, meninggalkan ta'awud gitu. Tapi kalau dia terlanjur baca iftitah dan ta'awud, memang Al-Fatihahnya mau tidak mau ya harus diselesaikan gitu ya. Sebagai satu sanksi hukuman dia memperhatikan yang sunnah tapi melupakan yang wajib gitu. Al-Fatihah wajib, sedangkan iftitah dan ta'awud itu kan sunnah. Kok diperhatikan? Padahal dia harus memperhatikan yang wajib. Maka dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya. Konsekuensinya ketika dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya, ternyata imam akan terus bergerak ke rukun berikutnya, maka dia menjadi telat. Nah, dalam kondisi yang kedua inilah telatnya itu dimaafkan, gitu ya. Walaupun sampai 2 rukun, gitu. Walaupun sampai 2 rukun. Ya, tapi tetap ada batas maksimalnya. Jangan sampai lebih daripada 3 rukun gitu. Jadi itu bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan kondisi gitu. 3 rukun itu karena udur, 2 rukun itu karena memang secara sengaja gitu ya. Tidak ada udur sama sekali, dia terlambat, maka itu akan membatalkan sholatnya. Itu yang ke-8. Ke-9, gerakan untuk menyempurnakan syarat dan rukun, misal mengamankan rambut yang keluar dan berubah arah ketika berada di kiblat itu kan lebih dari 3 gerakan. Itu bagaimana Ustaz? Apakah disamakan dengan gerakan yang tidak boleh lebih dari 3 gerakan gitu? Pertama kita harus berupaya sejak awal sedemikian rupa agar tidak sampai lebih. Tapi ketika memang dibutuhkan, yaitu dimaafkan. Karena memang itu kebutuhan gitu. Kebutuhan agar tidak sampai apa namanya kita kehilangan syarat dan rukun gitu ya. Kehilangan syarat dan rukun. Tapi lagi-lagi yang namanya kebutuhan itu tuqadaru biqadariha. Dia hanya diperbolehkan dalam batas-batasnya yang sudah terukur. Tentu terukur oleh diri kita sendiri gitu ya. Kira-kira sudah tidak perlu lagi, ya tidak perlu banyak gerak lagi. Sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena itu memang untuk kemaslahatan sholat gitu. Maka harus diupayakan sedemikian rupa. Wah, kalau ada yang keluar ya sudah. Kira-kira sekali bisa langsung apa namanya tertutup gitu ya. Lakukan, upayakan sedemikian seperti itu. Begitu juga pas di kapal gitu. Oh geraknya ke sini ya sudah. Saya gerak lagi ke sini. Tinggal melawan arah tersebut gitu. Kan cukup 1 kali gerakan bisa gitu. Ya. Ini teknis gitu ya, teknis. Yang penting upayakan dulu untuk tidak sampai melebihi gerakan yang banyak itu. Tapi ketika ternyata tidak cukup, ya, masih dibutuhkan, sudah berupaya tentunya, ya itu bagian daripada kebutuhan ya untuk kemaslahatan sholat dan mendapatkan toleransi di dalam melakukannya. Kemudian ke-10 terkait batasan gerak ketika mengayunkan tangan ketika peralihan ruku dan iktidal. Ada orang yang tidak sadar dan memang menjadi kebiasaan itu bagaimana? Mengayunkan tangan ketika peralihan ruku dan iktidal. Ya, itu kan bukan mengayunkan barangkali ya. Tapi memang apa namanya? Dia raf'ul yadaini gitu. Kan ada 4 tempat ya raf'ul yadaini itu. Saya belum menangkap ini maksudnya mengayunkan itu yang seperti apa. Apakah itu raf'ul yadaini atau bukan seperti itu. Hmm. Kok tiba-tiba mengayunkan tangan pada saat sholat. Saya skip saja nih, saya tidak paham pertanyaannya gitu ya, nomor 10. Hmm. Tapi yang jelas mengayunkan tangan ya gerakan. Kalau mengayunkan sekali ya dihitung sekali, mengayunkan 2 kali ya 2 kali, 3 kali ya 3 kali seperti itu. Nah, kalau mengayunkan yang dimaksud itu adalah raf'il ini ya itu gerakan sholat ya, nggak masalah.
Ini yang 10. Kemudian yang 11, gerakan tidak sadar ketika ngantuk dan memang ada orang yang punya kebiasaan bergerak tapi tidak sadar. Itu bagaimana hukumnya? Gerakan tidak sadar. Nah, ini skip saja ini. Saya belum punya gambaran terkait ini. Nomor 11. Nanti biar apa namanya? Batas ancaman ketika sholat itu ancaman. Misal orang yang mempunyai fobia dengan kecoa kucing ketika sedang sholat, secara tidak sadar langsung menghindar gitu. Ya, maksudnya batas bahaya gitu ya. Batas hal yang harus dihindari, kebutuhan yang ya, itu memang relatif ya. Ya, kalau dia memang takut pada kecoa, kucing dan seterusnya, apa namanya itu bagian daripada ancaman bagi dia gitu. Tetapi kalau dia menghindar dalam bentuk gerakan yang banyak dan seterusnya, ya batal gitu. Ya, tinggal nanti diulangi lagi salatnya, gitu. Tinggal diulangi lagi. Kan biasanya bisa jadi gitu ya, yang sangat takut dengan yang seperti ini, misalnya perempuan seperti itu kemungkinan besar itu bukan hanya gerakan, bukan hanya menghindar, tapi juga teriakan gitu. Jadi ada akumulasi pembatal sholat yang jumlahnya tidak hanya satu seperti itu. Ya, tinggal diulangi lagi sholatnya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya makan dan minum. Bagaimana ketika lagi sholat lalu kita bersendawa? Ya, bersendawa ini bagian daripada bersuara, gitu ya. Bagian daripada bersuara. Maka kaidahnya sama seperti yang tadi dari berdahem batuk dan seterusnya. Kalau tidak bisa tertahan, eh, apa namanya, tiba-tiba keluar begitu saja, tidak tertahan, ya tidak termasuk yang membatalkan sholat. Ya, seperti ketawa dan seterusnya itu tadi. Kemudian, tapi ada agak mengeluarkan isi perut. Nah, keluarnya sampai mana ini? Ya. Kalau misalnya mengeluarkan isi perut sampai ke mulut misalnya, dia harus lepehkan itu keluaran isi perutnya gitu. Tidak boleh ditelan kembali gitu. Nah, itu kan tidak sengaja ya, tidak ada masalah. Itu bagaimana dan ketika menguap lalu menutup mulut. Ya, menutup mulut cuma satu gerakan ya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak sampai membatalkan gitu. Tapi kalau bisa sih menguapnya bukan menutup mulut dengan tangan ya, tapi ya diupayakan agar tidak sampai menguap gitu, dipaksa tidak menguap. Walaupun itu memang agak berat barangkali bagi sebagian orang. Ya, ini mau menguap, ditahan gitu, ditahan. Toh waktu sholat kan sebentar ya, tidak akan lama sekali seperti itu. Nah, jangan sampai seperti sebagian orang yang kadang-kadang walaupun tidak membatalkan menguap itu ya, kecuali kalau sampai mengeluarkan suara yang panjang misalnya. Nah, itu yang bisa membatalkan gitu. Makanya kalau mau menguap kira-kira ini pertimbangannya dari dua sisi tentang membatalkan sholatnya dan tentang mengganggu orang lainnya. Kalau membatalkan sholatnya, menguapnya tidak, tapi mengeluarkan suaranya berpotensi untuk membatalkan. Kemudian mengganggu orang lainnya ini yang perlu dipertimbangkan juga gitu. Mungkin bisa untuk menahan tidak sampai bersuara gitu. Tapi mengganggu orang lain misalnya dan seterusnya. Maka akan lebih baik jika dia tutup ya, mau dengan tangan misalnya atau memang ditahan, jangan sampai menguap gitu. Menahan jangan sampai menguap. Ditutup mulutnya sekuat tenaga gitu ya pada saat mau menguap itu nanti kan setelah selesai tertahan sudah gitu dan bisa jadi beberapa saat kemudian setelah berjarak agak lama seperti itu bisa akan menguap lagi lakukan hal yang sama gitu ya selama masih di waktu-waktu sholat yang sebentar itu gitu ini yang cuma satu ya makan dan minum berikutnya kehilangan syarat dan rukun. Bagaimana batasannya lintasan pikiran ingin mengakhiri sholat yang dapat membatalkan sholat? Apakah bila ragu-ragu terkait sudah atau belum batalnya sholat juga termasuk membatalkan?
Ya, kalau ragu-ragu tidak. Ya. Ragu-ragu itu dalam banyak kasus fikih intinya adalah selama tidak ada bukti yang menghilangkan keraguan-raguan itu, maka hukum asalnya seperti apa namanya kondisi awalnya. Wah, tadi belum batal. Nah, saya cuma ragu-ragu batal atau tidak. Hukum asalnya seperti tadi itu, yaitu belum batal, yaitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau masalahnya adalah ragu-ragu gitu ya, kembali ke hukum asal. Ah, tadi belum batal. Kok tiba-tiba sekarang saya ragu batal atau tidak? Berarti kembali ke hukum yang tadi gitu. Kenapa kembali ke hukum yang tadi? Karena saya tidak belum menjumpai sampai saat ini bukti bahwa saya batal gitu. Nah, baru setelah kemudian menjadi yakin karena melihat, menyaksikan atau ada buktinya seperti itu, baru pada saat itu menjadi batal gitu. Karena sudah yakin bukan ragu-ragu lagi. Yang kedua, bagaimana jika ada najis di bawah sajadah kita? Bisakah fungsi sajadah itu untuk menutupi najis walaupun najis itu ada di bagian area kita sholat? Iya, bisa. Ya. Yang penting adalah sajadah tersebut tidak tembus gitu ya, tidak tembus ke atas, di mana di atas sajadah itu kita bersentuhan langsung, ya, entah tangan kita, kaki kita, atau apapun yang akan menindihi sajadah tersebut, gitu, yang tembus itu tentunya. Tapi kalau dia pun tembus, tapi tembusnya di wilayah yang kita tidak akan menyentuhnya, masih boleh, ya, tidak batal gitu. Tembus di wilayah yang kita menyentuhnya itu batal. Tapi kalau tidak sampai tembus, walaupun itu kita tindihi gitu ya, pas di bawah kaki kita, pas di bawah tangan kita dan seterusnya, pas di bawah sekali. Tapi memang tidak tembus, nggak batal, gitu, nggak batal. Hmm. Karena tertutupi oleh sajadah gitu. Karena sajadah itu dia kan seperti lantai gitu, tidak bergerak-gerak. Bukan pakaian kita yang kita pakai ketika kita bergerak, pakaiannya juga ikut mengikuti gerakan tubuh kita seperti itu. Sajadah kan diam saja, dia mirip seperti lantai. Kemudian yang ketiga, bagian aurat yang tersingkap jika imam tidak sadar auratnya terbuka sampai akhir sholat, kemudian diingatkan oleh jamaah. Ini saya belum pernah kejadian ini. Bagaimana cara mengingatkannya ya? Eh, Mengapa malah jamaah yang mengulang dan imamnya tidak mengulang? Sebenarnya jamaah tidak perlu mengulang. Ya mufarokoh saja, karena imamnya sudah batal gitu. Imamnya batal. Bukan diikuti. Ya, kenapa harus diikuti? Ya, mufarokoh saja. Jadi bukan mengulang, jamaahnya mufarokoh gitu. Imamnya nanti juga akan mengulang karena akan dikasih tahu gitu setelah salam, kasih tahu tadi terbuka dalam waktu yang lama gitu. Lalu jika sesama jamaah yang melihat salah satu jamaah itu terbuka auratnya tersingkap dalam waktu yang lama, apakah ada pilihan bagi jamaah tersebut untuk mengingatkan atau tidak? Ya, pilihannya adalah mengingatkan. Ya, tentu itu jika memang memungkinkan, mampu gitu ya. Ya, bagian daripada melihat kemungkaran lah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Bisa diingatkan dengan lisannya kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Mungkin khawatir dia marah karena wajahnya udah serem nih kalau diingatin nanti gimana gitu. Tapi kalau dia mampu ya ingatkan gitu. Ingatkan. Ada tuntutan gitu untuk mengingatkannya. Kecuali kalau yang melihat banyak. Nah, itu tuntutannya fardu kifayah itu menjadi satu kewajiban kifayah. Tapi kalau yang melihat cuma dia seorang ya dia yang punya tuntutan itu untuk memperingatkan gitu. Ya agar sholatnya menjadi sah nantinya gitu. Ya, apakah menjadi dosa ketika tidak mengingatkan? Ya, apa namanya? Itu sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan. Kan ada aful iman, iman yang paling lemah ya cuma diem saja tapi mengingkari di dalam hati seperti itu. Sesuai dengan kemampuan. Nah, dia mampu kok tidak melakukan itu yang berdosa gitu. Nah, misalnya ada seseorang yang punya kekuatan, pakai tangan kekuasaannya, tahu ada kemaksiatan dan dia bisa untuk menghentikan kemaksiatan tersebut, mampu untuk melakukannya. Dia aman, dia tidak akan ada masalah ketika menghentikan, tapi dia diam saja, itu yang berdosa. Tapi kalau ada kejahatan besar seperti itu, kita orang kecil,
yang ketika mengingatkan, wah berbahaya, kita bisa mati atau ada banyak kerugian yang dimiliki dan seterusnya. Nanti kita diam saja gitu. Ya, itulah kemampuan iman paling lemah yang dimiliki oleh seseorang gitu. Ya. Yang mampu tidak melakukan itu yang berdosa. Kemudian yang berikutnya yang keempat, saya pernah mendengar ya, bahwa jika satu kain ujungnya kena najis, maka satu kain itu dihukumi najis. Terkait ini mohon penjelasan Ustaz. Kasusnya semisal salat berjamaah menggunakan karpet panjang yang dapat mudah dipindah-pindah ya. Ya bukan hanya karpet, sajadah tadi kan sangat mudah untuk dipindah-pindah gitu. Tapi yang menjadi patokannya adalah dia tidak bergerak sebagaimana lantai pada saat kita sholat gitu. Ya. Kalau dia tidak bergerak sebagaimana lantai pada saat kita sholat gitu ya, maka yang penting kita tidak sholat di atas najis itu gitu. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di pembahasan pembatal sholat gitu ya. Kalau misalnya kita sholat, bahkan di penjara misalnya, contohnya tadi kan di ruangan lah, yang semuanya najis ini. Walaupun sudah kering gitu, sudah kering. Tapi ini semua lantai ini terkena najis dan tidak dibersihkan, tidak disucikan. Maka kebetulan dia punya kain, punya apa yang bisa dijadikan sebagai alas. Cuma kainnya itu tidak besar, kainnya kecil gitu ya, sehingga tidak mencukupi untuk dia sholat, tidak sebesar sajadah gitu. Hanya cukup untuk dia berdiri dan mungkin gitu untuk duduk gitu. Maka dia tetap wajib sholat, sujudnya saja yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya gitu. Bagaimana? Sujudnya ya dia seperti mau sujud tapi tidak sampai menyentuh lantai, di atas lantai gitu. Ya sudah sangat mendekati dengan lantai, tidak sampai menyentuh baru kemudian dia duduk lagi seperti itu. Intinya eh, area yang najis itu ya tidak boleh disentuh gitu. Tapi kalau masih bisa dihindari misalnya gitu ya, ini kainnya bisa saya susun di atas kaki kain untuk berdiri dan untuk duduk. Ini ada sisa kain lagi bisa untuk tangan untuk nempel nanti ketika sujud dan untuk muka gitu. Pokoknya sesuai dengan apa namanya bayangan tubuh kita pada saat kita nempel di lantai itu gitu misalnya. Nah, kainnya disusun sedemikian rupa. Maka bisa sholat itu dengan sempurna gitu. Walaupun samping kanan kirinya najis misalnya. Hmm. Jadi yang penting itu tidak menyentuh langsung di area tubuh kita. Eh, tempat apa namanya badan kita, pakaian kita yang buat kita sholat seperti itu. Ini yang keempat gitu. Jadi kalau ujungnya kena najis masih mungkin gitu ya untuk dijadikan sholat ujungnya yang lain yang masih suci seperti itu. Jadi kalau ujungnya kena najis jangan dicuci semuanya karpet itu. Ya ujungnya saja yang dicuci. Ya, ujungnya saja. Kemudian yang kelima, bagaimana cara mengingatkan imam di pertengahan sholat kalau ternyata ada aurat yang terlihat, posisinya kita mau di sebelahnya. Ini agak susah gitu ya, karena imam tidak paham kalau subhanallah itu biasanya gitu kan, eh, apa namanya untuk rokaat yang kurang atau apa seperti itu atau kelebihan harusnya berdiri tapi dia tetap duduk misalnya dan seterusnya. Nah, kalau auratnya yang terbuka itu ya tidak bisa tidak kecuali harus segera ditutup oleh yang melihatnya. Ya, segera ditutup oleh yang melihatnya. Cuma menutupnya juga nggak mudah gitu. Karena semuanya sedang sholat gitu. Ya apa namanya isyarat subhanallah nggak apa-apa silahkan. Barangkali itu bisa memahamkan gitu ya. Karena kurang tidak, ini tidak. Apa nih yang kurang? Nah, imam bisa segera meraba-raba walaupun mungkin apa namanya itu akan membutuhkan waktu barangkali gitu ya dan menjadi batal kalau semakin lama seperti itu. Eh, solusinya ya si makmum pada apa namanya bermufarokoh gitu karena imamnya sudah batal. Ya. Imamnya sudah batal, tidak bisa melanjutkan lagi berjamaah dengannya gitu. Hmm.
mufarokoh. Ya, paling mungkin ketika mengingatkan sudah tidak mungkin. Yang paling mungkin dilakukan adalah mufarokoh. Kemudian yang keenam, bagaimana jika imam bacaan Qur'annya sudah lancar tapi beberapa huruf belum sesuai makhraj. Misal huruf shad dibaca mirip huruf shin, huruf fa dibaca pa gitu. Ya, itu jelas akan merubah makna ya, merubah makna. Eh, dan kalau itu ada pada Al-Fatihah, itu menjadi batal Al-Fatihahnya gitu. Menjadi batal Al-Fatihahnya sehingga rukunya batal. Tapi ini berlaku bagi seseorang yang sudah tahu itu tentang perbedaan-perbedaan ini. Ya. Kalau orangnya belum tahu ya tidak batal. Berarti memang kemampuan bacaannya seperti itu. Itulah yang diistilahkan di dalam ilmu fikih sebagai ummi gitu. Ummi itu bukan orang yang buta huruf dalam kasus ini, tapi orang yang bacaan Al-Fatihahnya rusak gitu. Makanya dia tidak boleh jadi imam, ya. Kecuali kalau dia jadi imam dengan makmum yang kurang lebih kualitas Al-Fatihahnya sama rusaknya seperti dia. Itu boleh jadi imam. Tapi kalau ada imam yang lebih baik darinya, maka dia tidak boleh mengimami orang yang lebih baik darinya itu. Gitu. Maka apa namanya kalau kita menjadi makmum dan seterusnya, kemudian imamnya dalam kondisi yang demikian, ya sebaiknya kita kalau tahu gitu ya, kita bukan sombong gitu, tapi kita menyadari saya lebih baik Al-Fatihahnya daripada si imam ini dan dia Al-Fatihahnya rusak. Kita tidak perlu bermakmum kepadanya gitu. Dan kalau memungkinkan apa namanya? Imam yang seperti itu ya diganti walaupun itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi ketika si imam ini adalah anak dari pewakaf masjidnya misalnya dan seterusnya yang biasanya imam itu seperti satu posisi kerajaan ya, raja yang diwariskan turun-temurun dari anak ke anak ke anak dan seterusnya. Tidak bisa digeser seperti itu. Tanpa melihat kemampuan dan kualitas ilmu si keturunan-keturunan itu, dia tetap terus menikmati posisi sebagai imam di masjid wakaf kakek-kakeknya itu dan seterusnya. Wah, itu gesernya susah. Itu. Gesernya susah. Ya harus ada orang yang terhormat, yang alim dan seterusnya yang bisa memberikan dia nasihat seperti itu. Tapi yang jelas kalau Al-Fatihah kita lebih baik ya dan lebih baik itu kita tahu dia rusak kecuali kalau kita memang lebih baik. Tapi dia walaupun tidak lebih baik tapi tidak rusak, itu masih bisa dimakmumi gitu. Misalnya ada seorang kiai gitu ya yang tentu lebih alim, lebih bagus, lebih fasih bacaannya daripada para santrinya. Tapi ketika santrinya misalnya mengimami, meskipun tidak lebih baik tapi juga tidak salah gitu. Itu masih boleh untuk dijadikan sebagai imam gitu. Istilahnya imamatul mafdul gitu ya. Imam orang yang tidak lebih utama daripada makmumnya gitu. Itu boleh. Ya, tapi kalau imamatul ummi itu yang nggak boleh. Orang yang rusak bacaannya menjadi imam bagi orang yang bagus, benar bacaannya seperti itu. Ya, termasuk dalam kasus ini gitu ya. Makanya kalau orang yang sadar tahu bahwa ada huruf yang kurang pas makhrajnya dan seterusnya, ya berarti dia harus diulangi Al-Fatihahnya gitu. Nah, tapi kalau yang tidak sadar kan berarti tidak tahu gitu. Makanya salah satu ilmu penting di dalam fikih salat ini kalau bicara tahsin atau tajwid ya tajwidnya Al-Fatihah ini. Ya, tajwidnya Al-Fatihah. Makanya ada satu kitab ya. Apa itu namanya? Nazom, peruntuk Nazom berbicara tentang Al-Fatihah saja, tajwidnya dan seterusnya itu. Ya, karena pentingnya dia untuk sholat seperti itu. Ini yang keenam, ya, yang keenam. Yang ketujuh, apakah dalam melafadzkan bacaan tasyahud akhir harus menggunakan tajwid? Apakah terhukumi tidak sah bila panjang pendeknya benar tapi tidak menggunakan tajwid? Idhom ikhfa dan lain-lain. Kalau tasyahud kan bukan Al-Quran ya. Kaidah tajwid itu hanya berlaku untuk Al-Quran. Ya. Yang penting bahasa Arab itu memahamkan gitu, bukan sesuai tajwid gitu. Jadi nggak masalah. Misalnya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu. Istilahnya ada ikhfanya, ada dengungnya, kayak baca Al-Quran tidak. Ya cukup
seperti orang ngobrol saja gitu. Tapi tetap dipahami tidak sampai membuat salah paham gitu. Seperti orang ngobrol saja. Nah, tidak ada ikhfa, tidak ada idhar dan seterusnya seperti itu, ya. Idhom dan macam-macam tidak seperti Al-Qur'an. Ya, karena ini memang bukan Al-Qur'an. Dia kan doa-doa, zikir-zikir gitu. Tasyahud gitu. Ini tidak harus seperti Al-Qur'an yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian yang 8, apabila melakukan sujud sahwi saat tidak seharusnya melakukan sujud sahwi. Misal, salah membaca surat, apakah sholatnya batal? Hmm, saya belum bisa menjawab ini, ya, karena ini gerakan yang memang tidak dituntut, tidak ada keharusan, tapi dia melakukannya. Kalau mungkin dia tidak apa namanya tahu hukumnya, masih bisa dimaafkan, gitu. Tapi kalau yang tahu hukumnya, kemungkinan sih ada batalnya itu. Tapi saya tidak bisa memastikan, makanya ini saya skip saja yang 8 ini. Ya, karena dia tahu tidak perlu gitu. Kok tiba-tiba sujud? Untuk apa sujudnya gitu? Berarti kan melakukan tindakan yang sia-sia. Yang 9, sebenarnya apakah ada perbedaan gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan? Misalnya pada gerakan mengangkat tangan, posisi tangan ketika sujud. Ya. Eh, apa namanya? Kalau posisi tangan ketika sujud, gitu memang ada hadis ya yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud kalau nggak salah bahwa perempuan itu mendekatkan tangannya ke lambungnya, begitu juga pahanya gitu didekatkan, dirapatkan gitu karena kondisi perempuan itu pada umumnya itu harus serba tertutup gitu. Dan kondisi tertutup pada saat sujud ya seperti itu gitu. Tapi kalau mengangkat tangan ini yang memang dalam beberapa kajian-kajian fikih di kampung-kampung seperti yang dulu saya ikuti seperti itu ya agak berbeda gitu ya. Kalau laki-laki sejajar dengan apa namanya telinga itu sejajar dengan pundak kayak gitu. Tapi kalau perempuan karena ada logika lebih tertutup itu, dia berada seperti di depan dadanya seperti itu dan lebih tertutup. Nah, tapi saya tidak menemukan itu penjelasan seperti ini di dalam apa namanya baik hadis bahkan termasuk di dalam kitab para ulama secara khusus gitu ya. Jadi kalau pas sujud memang dibedakan, tapi kalau mengangkat tangan ini yang saya belum menemukan gitu, belum menemukan. Jadi bahkan beberapa ulama ada yang secara tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja gitu. Laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak dibedakan sama sekali. Kecuali dalam beberapa kasus yang memang Rasul membedakan. Seperti cara mengingatkan ketika imam lupa, perempuan itu tidak baca subhanallah, tidak bertasbih, tapi menepuk tangan ke apa namanya kirinya, bagian telapak tangan ke atas kiri ditepuk dengan bagian telapak tangan bawah atau luar kanan gitu sekali. Seperti itu apa namanya cara wanita atau perempuan ketika salat mengingatkan imam tidak dengan membaca tasbih. Kemudian adzan dan iqamah misalnya kesunahannya juga berbeda ketika perempuan. Itu memang ada perbedaan-perbedaan. Tetapi terkait mengangkat tangan ketika takbiratul ihram misalnya seperti itu, saya belum pernah melihat penjelasan dari para ulama terkait perbedaan itu. Tapi dulu dan kemungkinan besar itu ada gitu ya. Itu memang diajarkannya demikian. Tapi tidak masalah gitu. Maksudnya sama maupun beda dalam hal ini itu tidak sama sekali tidak merusak sholat gitu. Artinya tidak perlu khawatir ketika kira-kira harus sama harus beda gitu ya. Sama itu tidak batal, beda juga tidak batal gitu. Karena mengangkat tangan itu bukan syarat, bukan rukun, dia bagian daripada sunnah hayat gitu. Abad juga tidak, dia hayat. Kemudian yang ke-10, celana jeans yang dimaksud bisa digunakan untuk sholat itu batasnya apa? Ya, yang penting suci, gitu ya. Suci dan menutup aurat. Ya, suci dan menutup aurat. Eh, mungkin pertanyaannya apa ya? Ya, suci dan menutup aurat. Pokoknya kain apapun, asal suci dan menutup aurat, ya sudah. Berarti bisa untuk dijadikan
sebagai pakaian kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, suci menutup aurat, kemudian kalau bisa ya dan tentu bisa gitu ya. Itu memang halal gitu ya. Walaupun dalam madhab Syafi'i ketika tidak halal sekalipun ya sholatnya tetap sah, tapi ketidakhalannya itu tetap berdosa gitu. Ya, tapi kaidah utamanya itu suci dan menutup aurat ya selesai, pakaian bisa kita pakai gitu. Mau jin, mau bukan jin dan seterusnya ya itu bisa dipakai. Hmm. Kemudian 11 kalau kita jadi makmum dan kita terhalang dinding, tidak bisa melihat imam. Kita sudah merasa sujudnya lama, tidak terdengar takbir, terus kita berdiri sempurna baru kelihatan jamaah di depan masih sujud. Sebaiknya kita berdiri sujud atau mufarokoh. Sujud ya, kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Walaupun ada juga para ulama yang mengatakan enggak, tetap berdiri. Karena dengan kembali lagi itu akan membuat gerakan baru gitu. Tetap berdiri, menunggu, toh tadi kita mendahului itu kan bukan karena sengaja, tapi karena tidak sengaja. Dan itu tidak termasuk, tidak dihitung sebagai pembatal sholat menjadi sudah satu gerakan ini, mendahului imam gitu. Tidak. Itu tidak dihitung. Gerakan mendahului imam yang membatalkan itu kalau karena sengaja. Dan ini tidak sengaja. Gitu, tidak sengaja. Ya. Boleh dipilih gitu ya, mau berdiri saja atau ikut sujud lagi. Barangkali yang lebih praktis ya berdiri saja. Sebab kalau bolak-balik merepotkan seperti itu. Ya, berdiri nunggu imam sampai berdiri seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan sujud saja lagi aja gitu. Kalau itu ada sebuah pilihan, ya boleh kita pilih yang berdiri saja biar lebih praktis gitu ya. Ketika sholat dan kita tidak sedang berpuasa, ada dahak dan itu udah keluar dari rongga. Terus sebaiknya ditelan lagi atau dibiarkan. Jika dibiarkan, bagaimana dengan sholat kita yang membacakan bacaan sholat sir? Gitu. Ya, eh apa namanya? Kalau memang bisa dibuang gitu ya, walaupun ini agak susah. Kalau kondisinya berada di tengah masjid dan kita tidak punya alat apa-apa dan seterusnya, mau tidak mau ya akhirnya ditelan gitu. Nah, tapi ditelan itu seperti kalau itu dahak, kalau itu lendir gitu ya. Itu ditelan ya seperti menelan makanan ya. Dan itu jumlahnya kan melebihi himsah gitu, melebihi biji wijen yang kecil itu gitu dan bisa membatalkan sholat gitu. Tapi kalau tidak ditelan itu juga mengganggu ya kita membaca bacaan-bacaan tertentu seperti itu. Ya, bacaan tertentu. Ya, memang ada sebagian ulama yang memberikan keringanan gitu ya, tetapi dalam rangka hati-hati ya fatwanya memang itu akan membatalkan sholat seperti itu, membatalkan sholat kalau sampai tertelan. Kalau dimuntahkan juga susah, kecuali kalau sholat sendiri gitu ya. Itu masih memungkinkan kita misalnya untuk memuntahkan toh misalnya di rumah atau apa bisa dibersihkan sendiri gitu. Bukan tempat mulia seperti masjid dan seterusnya gitu. Kemudian yang ke-13 dihukumi apa orang yang tidak mengingatkan orang yang auratnya tersingkap setelah selesai sholat. Hal ini karena ia tidak sempat atau tidak bisa menjangkau si orang itu yang auratnya tersingkap. Apakah ia berdosa karena tidak memberitahu? Ya lagi-lagi ini masalah dia mampu atau tidak, ada halangan atau tidak gitu. Selama dia berhalangan, tidak mampu entah karena jarak, entah karena apa-apa dan seterusnya, ya tidak berdosa. Tapi kalau dia mampu berada di depannya langsung dan seterusnya, kok diam saja dan dia mampu dan dia tidak ada rasa takut sama sekali dan seterusnya. Isinya tidak ada masalah gitu. Kok tidak melakukannya? Ya tentu itu dosa gitu ya. Tidak boleh membiarkan kemungkaran walaupun ya katakanlah kecil seperti itu berada di depannya gitu. Dia harus segera untuk eh, mengingatkannya gitu. Ketika kita mendahului salam imam sekali, apakah salat kita batal? Sedangkan Ustadz menjelaskan salat batal ketika mendahului dua rukun. Ya, kita sedang berbicara tentang mendahului. Yang mana mendahului imam menjadi pembatal salat, itu maksudnya adalah pada rukun-rukun kauli. Gitu ya.
rukun-rukun kauli. Rukun-rukun fi'li, rukun-rukun gerakan gitu. Gerakan ruku, sujud, dan seterusnya. Kalau rukun bacaan seperti Al-Fatihah, tasyahud, dzikir ruku, dzikir sujud, dan seterusnya, termasuk salam, termasuk takbiratul ihram, itu rukun bacaan. Ya. Tidak termasuk ke dalam pembahasan mendahului imam atau tidak mendahului imam gitu. Dibahas sih, tapi pembahasannya berbeda. Bagaimana perbedaannya? Kalau rukun-rukun bacaan ini, ya, eh, Al-Fatihah lah katakanlah demikian. Itu mendahului imam itu tidak batal. Misalnya imamnya masih lama nih baca iftitah. Kita sudah selesai iftitah. Nunggu imam baca Al-Fatihah kok nggak baca-baca juga. Daripada nggak ada kegiatan ya sudah. Al-Fatihahnya saya baca sekarang. Nggak perlu nunggu imam gitu. Nah Al-Fatihah kita selesai. Imam baru baca Al-Fatihah misalnya. Ya. Berarti kan kita mendahului imam itu tidak batal. Kenapa? Karena ini rukun kauli, gitu ya. Rukun kauli, walaupun mendahului imam dan tidak termasuk mendahului imam yang dihitung satu nanti tinggal satu lagi menjadi batal itu tidak. Ya, itu tidak termasuk itu. Nah, tapi ada pengecualian, tidak semua kauli itu tidak bermasalah ketika mendahuluinya. Ya, apalagi mendahului berbarengan gitu ya. Ketika membaca Al-Fatihah dan seterusnya juga tidak ada masalah. Kecuali dalam satu hal, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tidak boleh mendahului, apalagi mendahului berbarengan dengan imam dalam takbiratul ihram itu juga tidak boleh. Gitu. Maka ketika berbarengan batal, apalagi mendahului. Gitu. Nah, takbiratul ihram itu hukumnya agak-agak mirip dengan salam. Kenapa saya bilang agak mirip? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan dia juga sama seperti salam. Kalau ada orang kok berbarengan dengan salamnya imam, batal sholatnya. Karena dua rukun yang kauli yang tidak boleh berbarengan itu menurut sebagian ulama, takbiratul ihram dan salam. Pembuka dan penutup gitu. Tapi banyak ulama yang mengatakan enggak, yang tidak boleh berbarengan itu hanya satu, yaitu takbiratul ihram saja gitu. Sedangkan salam masih mungkin untuk tidak batal kalau itu berbarengan. Baru batal kalau salam itu didahului oleh makmum itu. Itu baru batal. Ya. Nah, karena ini bukan masalah rukun fi'li atau rukun gerakan, maka bukan pembahasan yang mendahului dua rukun itu gitu. Nah, kenapa batal ya? Karena itu rukun kauli yang memang secara khusus tidak diperbolehkan untuk didahului. Sama seperti takbiratul ihram itu tadi. Ini salam gitu ya. Bukan gerakan, tetapi itu bacaan. 15. Apakah tinta ballpoint dan tinta bekas coblos itu membatalkan sholat ketika masih tersisa bekasnya setelah dibersihkan? Ya itu tergantung. Ini bukan membatalkan sholat ya. Sholatnya sejak awal sudah tidak sah kalau sampai tinta itu menghalangi gitu. Menghalangi masuknya air ke dalam anggota wudhu gitu. Nah, kalau sampai menghalangi ya wudhunya bukan sholatnya. Wudhunya sejak awal sudah tidak sah gitu. Wudhunya sejak awal sudah tidak sah. Cuma masalahnya ini menghalangi atau tidak gitu. Menghalangi air masuk ke dalam apa namanya pori-pori lah anggota wudhu kita itu terhalang atau tidak. Ya silahkan apa namanya diteliti gitu ya. Itu tinta apa, kemudian bekas coblos itu kan juga beragam dan seterusnya. eh, Dia sudah berusaha membersihkan misalnya dan seterusnya, dia yakin enggak, walaupun masih ada sisanya tapi ini tidak sampai menghalangi, masih merembes ini masuk ke dalam anggota wudhu gitu, berarti tidak ada masalah gitu. Jadi bukan masalah sholatnya, ini wudhunya, wudhunya, wudhunya sah atau tidak ketika ada anggota yang tertutup itu. Tapi tertutup atau tidak itu butuh penelitian, jenis tintanya dan seterusnya. Nah, baru setelah kita tahu, kaidahnya adalah kalau tertutup, terhalangi anggota wudhunya, wudhunya tidak sah. Maka tidak bisa sholat itu. Tapi kalau tidak sampai tertutup, meskipun masih ada bekas tintanya, tapi masih bisa masuk itu air ke dalam anggota wudhu, ya tetap bisa dikatakan sah wudhunya walaupun ada bekas tinta terlihat seperti itu. Jadi tinggal ditanyakan gitu ya, itu tinta apa dan menghalangi atau tidak. Ya, dan itu bisa berbeda-beda antara satu tinta dengan tinta yang lainnya. Yang 16,
Bagaimana dengan kotoran serangga yang ada di mukena dan ketika lagi sholat kejatuhan kotoran tawon, najis atau tidak? Kotoran tawon. Walau alam, nanti saya cari yang ini ya. Saya tidak apa namanya? Tidak pernah ketemu pembahasan terkait kotoran tawon ini. Dia termasuk tawon itu hewan yang kira-kira seperti apa gitu ya. Apakah dia seperti cicak misalnya atau apa, saya belum terlalu yakin. Kayak cicak itu kan eh, apakah hewan yang berdarah atau tidak dan seterusnya itu, meskipun nanti ada khilaf gitu ya cicak ini, apakah tawon juga ada khilaf di dalamnya dan seterusnya. Ataupun kalau ada kotorannya makfu atau tidak gitu. Ini yang nanti perlu dicari. 17, apabila ada seorang yang memiliki sakit di bagian gigi yang cukup parah sehingga ketika sujud akan terasa sangat nyeri dan sakit, apakah sujudnya boleh tidak menempel ke lantai? Apakah ketika orang tersebut menundukkan kepala semampunya dan meniatkan sujud itu sah? Ya, kalau mulut itu tidak harus nempel ya. Yang harus nempel itu cuma apa namanya? eh ini kening atau dahi saja gitu. Itu harus nempel. Tapi kalau mulut tidak harus nempel. Boleh-boleh saja, cuma dahinya saja. Makanya hari ini kan kita sering pakai masker, termasuk di dalam sholat misalnya. Itu boleh. Tidak membuat sholat kita menjadi batal gara-gara pakai masker, itu tidak. Ya. Meskipun kalau kondisinya sedang dalam kondisi normal, tidak ada masalah kok pakai masker, ya makruh gitu. Makruh menutupi mulut dan hidung pada saat kita sujud. Tidak sampai membuat batal, makruh gitu. Apalagi ketika dibutuhkan karena kondisinya sedang pandemi seperti ini. Maka bukan lagi menjadi makruh, makruhnya hilang gitu. Karena memang ada kebutuhan ya. Nah, maka kalau tadi tidak memungkinkan sujud menempelkan mulut itu karena sakit gigi, ya sudah, tinggal dahinya saja yang ditempelkan seperti itu. Tidak harus dengan mulutnya. Barangkali demikian. Selesai ya pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa membantu gitu menjawab itu semuanya. Nanti bisa kalau misalnya masih meragukan dan seterusnya bisa di apa namanya konfirmasi ulang kepada narasumber-narasumber lain ya, untuk meyakinkan misalnya dan seterusnya. Dan yang belum terjawab ya mudah-mudahan nanti bisa apa namanya ada waktu-waktu lain lah kita membahasnya kembali. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain ya? Bagaimana sholat untuk pasien yang sedang hemodialisa, cuci darah, pasien terpasang akses dengan mesin cuci darah, jadi tidak diperbolehkan banyak bergerak. Pasien yang jadwal siang biasanya masuk jam 14, kemudian selesai jam 19. Sebaiknya bagaimana memberikan sholat waktu itu sebaik sebisanya sesuai waktunya tuh. Ya, kemungkinan besarnya sholat dihormatil waktu ini. Ya. Sholat dihormatil waktu. Eh, yang jelas kaidahnya adalah kalau dia tidak bisa sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya secara sempurna, karena memang kondisinya demikian, ya berarti sholat dihormatil waktu. Apa yang dia mampu lakukan? Dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa sempurna tidak perlu diulang. Tapi kalau apa namanya ternyata tidak bisa sempurna, ya nanti setelah dia sehat dia harus mengulangnya. Ya. Setelah dia sehat dia harus mengulangnya. Tinggal dihitung itu sudah berapa sholat yang dia lakukan dalam kondisi seperti itu gitu. Persis seperti seorang yang safar gitu ya. Safar nggak bisa sholat di bis dengan sempurna, ya sholat dihormatil waktu. Karena waktu terus berjalan, kita tidak bisa melewati waktu sholat tanpa mengerjakan sholat gitu. Kalau sholatnya di jamak, berarti kan ada dua sholat yang harus diulang pada saat nyampe di tempat tujuan seperti itu. Ya, kaidahnya kalau dalam madhab Syafi'i seperti itu. Ketika syarat rukun tidak terpenuhi secara sempurna, ya sholatnya adalah sholat lihormatil waktu.
terkait perbanyak doa ketika sujud. Doa apa saja yang bisa dipanjatkan saat sujud selain yang biasa dilafadzkan sesuai syarat? Apa saja batasan-batasan baca bacaan di luar bacaan sholat yang dapat membatalkan sholat? Paling utama adalah kalau mau berdoa yang penting berbahasa Arab. Itu saja. Walaupun itu doa redaksi kita sendiri yang kita susun gitu. Bukan redaksi Nabi, bukan redaksi Al-Quran, bahkan tidak diajarkan juga oleh para ulama. Itu boleh. Asal berbahasa Arab gitu. Pokoknya batasannya yang penting berbahasa Arab. Kalau sudah tidak berbahasa Arab, baru itu akan membatalkan sholat gitu. Yang penting berbahasa Arab. Dan tempatnya pasti sujud ya, doa gitu. Kehilangan syarat dan rukun. Bagaimana sholat yang dilakukan di atas kendaraan, pesawat terbang di mana pramugari belum mengizinkan untuk bisa berdiri di ruang pesawat khususnya untuk perjalanan internasional yang waktu panjang. Apakah sholat dengan duduk kemudian nanti dikodok setelah sampai di lokasi? Iya, sholat dengan duduk itu namanya sholat dihormatil waktu itu tadi gitu ya. Dan nanti dikodok atau diulang ya. Ada apa namanya sholat yang seperti itu karena memang belum sempurna syarat dan rukunnya. Ya, kasusnya sama seperti yang penyakit itu tadi. Apabila ada seseorang yang memiliki sakit di bagian gigi yang cukup parah sehingga ketika ia sujud akan terasa sangat nyeri dan sakit. Nah ini tadi sudah ya, yang nomor 4 ini. Hmm. Ya ini pengulangan pertanyaan yang tadi sudah saya jawab bukan? Sama persis sepertinya. Halo? Ustadz, ini ada yang ingin bertanya secara langsung, apakah diperkenankan? Ya boleh, silakan. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya langsung bisa meng-unmute secara langsung. Oh, beliau minta izin dibacakan, apakah boleh Ustadz saya izin bacakan, G? Iya, bacakan aja. Jadi beliau izin bertanya ketika ini seorang istri posisinya, ketika suami beliau itu bacaan Al-Qur'annya mungkin belum lancar begitu, belum benar secara tajwid, sedangkan istrinya yang sudah benar gitu. Nah, sedangkan ketika seorang suami ini mengimami istrinya jadinya seperti apa Ustadz gitu? Ya nggak bisa jadi imamnya ya. Kalau pengen jadi imamnya, istrinya mengajarinya terlebih dahulu sebelum sholat. Dan itu harus sejak awal pertama kali menikah harus diajari itu oleh istrinya. Ya. Atau kalau dia merasa malu dan seterusnya ya cari tempat lain gitu. Dengan siapa. Yang jelas dia tidak bisa menjadi imamnya. Karena bagi istrinya, suaminya adalah seorang laki-laki yang ummi untuk dirinya. Ya, karena Al-Fatihah istrinya jauh lebih baik. Ya, bukan lebih baik dari sisi bacanya lebih baik, tapi memang lebih benar gitu. Dan dia tahu kesalahan-kesalahan secara hukum-hukum bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh suaminya. Dia tidak boleh menjadi makmumnya, rusak gitu, rusak. Kaidahnya adalah eh, tidak boleh seorang yang qari itu bermakmum kepada yang ummi seperti itu. Qari itu orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, gitu. Kecuali kalau ya istrinya sama-sama kualitasnya dengan suaminya, itu bisa menjadi makmumnya. Tapi kalau istrinya lebih baik tidak bisa. Maka kalau masih ada apa namanya, kalau sudah terlanjur lama itu sayang sekali. Kenapa tidak sejak awal istrinya mengajarinya gitu? Kalau diajari istri kan saya kira eh, sudah tidak ada rasa malu lah ya, karena sudah apa namanya sangat amat kenal gitu. Eh,
luar dalamnya gitu seorang pasangan seperti itu. Maka istri punya tugas gitu. Walaupun kewajiban mengajar itu sebenarnya kewajiban suami, ya, kewajiban suami. Tapi dalam kondisi seperti ini nggak ada masalah suami belajar dari istrinya. Itu pahala tersendiri bagi istrinya gitu. Dan ketika berhasil meluruskan Fatihah suaminya menjadi bagus, baik dan seterusnya, itu setiap suaminya membaca Al-Fatihah di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu istrinya punya pahala besar gitu. Apalagi ketika suaminya malah mengajarkan apa yang diajarkan oleh istrinya. Misalnya ketika di rumah, di luar jam kerja, misalnya lagi libur dan seterusnya, istrinya apa namanya, entah lagi berkegiatan apa, misalnya dia ngajari anaknya gitu. Padahal dia ngajari anaknya dengan ilmu yang dia peroleh dari istrinya. Itu istrinya dapat pahala, bukan hanya suaminya gitu. Karena dia punya ilmunya dari istrinya. Kesempatan besar itu untuk mengajari suaminya itu agar bisa menjadi benar. Nanti setelah benar baru dia bisa diangkat untuk menjadi imamnya seperti itu. Ya, jangan dibiarkan gitu ya. Jangan dibiarkan dalam makna saya nggak mau jadi makmumu gitu. Sudah kamu sholat aja di masjid, nggak perlu jadi imam saya misalnya dan seterusnya baik sholat sunnah, sholat wajib dan macam-macam. Ya jangan berlanjut terus seperti itu. Ajari gitu. Atau kalau memang nggak bisa di rumah karena terganggu dengan anak-anak atau macam-macam misalnya ya dia harus cari guru gitu agar Al-Fatihahnya itu benar. Nah, sebab bukan hanya masalah tentang dia menjadi imam gitu ya, tentang sholat dirinya gitu. Selama belum bisa memang sholatnya masih dianggap sah karena kemampuannya memang seperti itu gitu. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk belajar kok meninggalkan itu, ya meninggalkan belajar ini menjadi satu dosa karena dia memiliki kemampuan, ada waktu gitu. Ya, selama masih ada waktu selain bekerja, kok tiba-tiba dia memilih untuk berlibur, main-main dan seterusnya, itu buang-buang waktu dan bisa berdosa itu walaupun liburan-liburan halal gitu. Ketika meninggalkan belajar gitu yang menjadi kewajiban bukan kewajiban kifayah ini fardu ain gitu. Al-Fatihah itu fardu ain karena itu sholat bagi dia gitu. Harus benar-benar meluangkan waktu, yaitu meluangkan waktu. Ya. Jadi diajari gitu oleh istrinya. Baik, menyambung pembahasan yang ini Ustadz, ini bagaimana ketika kaitannya kita dengan mungkin dengan orang tua Ustadz. Mungkin, Mhm. ayah kita yang secara tahsin mungkin masih sedang belajar begitu dan ada sedikit rasa gengsi ketika diajari, putra-putrinya gitu, berarti berlaku hukum yang sama Ustadz? Ya kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama selama kemampuannya seperti itu, untuk dia sendiri sholatnya sah gitu ya, untuk dia sendiri sholatnya sah. Tapi dia tidak bisa sah, untuk menjadi imam bagi orang yang benar bacaannya gitu. Kalau makmumnya anaknya yang sama-sama, kemampuan Al-Fatihahnya seperti ayahnya masih bisa dibolehkan, karena levelnya sama seperti itu. Tapi kalau imamnya lebih bagus, imamnya lebih tinggi, ya tidak sah ketika dia anaknya misalnya dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Ya ya anak hanya sekedar memberikan nasihat, harus belajar. Terserah mau belajar kepada anaknya atau belajar kepada orang lain gitu. Selama masih ada waktu sebelum dia meninggal, ya berarti kan kesempatan belajar masih ada gitu. Ya, kesempatan belajar masih ada. Karena para ulama dulu juga banyak yang baru belajar di usia yang sangat amat tua gitu ya. Baru di usia 35, 40 itu ada baru belajar. Tapi kemudian di usia 50 sudah jadi ulama. Ya, sudah jadi ulama. Ya karena keberkahan yang barangkali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ulama-ulama seperti itu. Jadi bisa diceritakan dengan nasihat-nasihat yang baik, bijak seperti itu bahwa belajar di usia tua itu bukan hal yang istilahnya tabu misalnya dan seterusnya. Dan banyak hari ini juga orang-orang tua pada belajar seperti itu di lembaga-lembaga tahsin ya, atau mungkin di masjid-masjid yang masjidnya punya lembaga tahsin, lembaga tahfidz seperti itu, rutin seperti itu untuk memperbaiki minimal itu Al-Fatihahnya, plus ditambah dengan bacaan Quran yang lainnya seperti itu, agar sholatnya itu baik gitu. Fokusnya kepada sholatnya itu. Ya, selain juga agar bacaan Quran kita semakin berpahala gitu ya. Tapi yang lebih utama adalah
Al-Quran ini akan kita baca pada saat sholat. Ketika Al-Qurannya adalah Al-Fatihah, maka Al-Fatihah ini harus benar-benar kita luruskan sesuai dengan yang seharusnya dibaca gitu. Minimal batas-batas yang membuat makna Al-Fatihah itu menjadi benar gitu. Ya, sesuai makhrajnya, huruf-hurufnya, panjang pendeknya, tasjidnya lengkap dan seterusnya udah. Meskipun mungkin kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, itu masih bisa dimaafkan karena tadabbur dan kekhusyuan itu kan bagian sunah-sunah hayat gitu ya. Sunah-sunah hayat. Jadi hukumnya kurang lebih sama. Pokoknya siapapun di antara kaum muslimin kok belum benar Al-Fatihahnya, ya dia wajib membenarkan gitu. Semampu yang dia bisa lakukan. Dia sudah ngaji lama gitu, tapi nggak benar-benar juga. Ya nggak apa-apa. Salatlah sesuai dengan kemampuannya gitu. Yang nanti bisa berdosa itu dia punya kemampuan, tapi melupakan. Tidak mau ngaji sama sekali gitu. Padahal itu kewajibannya. Jadi bukan wajib sholat saja. Ngaji tentang sholat itu kewajiban gitu. Ya, ngaji tentang sholat itu kewajiban. Bukan sekedar datang ke masjid, ikut-ikutan jamaah, gerak-gerak, gini-gini, pulang sudah selesai. Itu ya bisa dikatakan seperti buang-buang tenaga, buang-buang waktu ya. Khawatirnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia punya kesempatan, punya waktu luang banyak, tapi tidak belajar, tidak dipakai gitu. Nah, padahal ya itu sholatnya belum sempurna. Maka fikih sholat ini satu fikih yang memang harus diulang-ulang terus gitu. Dan terus dipelajari dan sangat amat luas gitu. Minimal adalah hal-hal seperti Al-Fatihah, rukun, syarat yang paling istilahnya tidak boleh tidak diketahui sama sekali itu harus dipelajari gitu. Termasuk tentang tajwidnya itu tadi. Barangkali demikian. Oke, baik. Ini melanjutkan ada pertanyaan lagi Ustadz yang terkait dengan tadi ada yang menanyakan tentang mengqodok sholat Ustadz. Jadi misalnya di pesawat tadi ya, mungkin subuhnya di atas pesawat begitu, kemudian, ini perjalanan luar negeri Ustadz, jadi tidak mengetahui waktu. Ya mungkin kalau di Mekah, Madinah kan alhamdulillah, pramugari paham gitu ya. Tapi untuk perjalanan yang, misalnya pramugarinya itu rata-rata non-muslim itu Ustadz, itu agak kesulitan menentukan sholat subuh. Mungkin ada nasihat Ustadz? Ya, apa namanya, eh kita sebelum berangkat gitu ya, itu kalau bisa menghitung-hitung tentang kecepatan pesawat, enggak repot ini gitu. Kadang-kadang sih bisa saja di atas pesawat bisa menyaksikan tanda-tanda alam tentang masuknya waktu subuh gitu ya. Bahkan bisa jadi lebih jelas gitu. Terbitnya matahari itu jam berapa. Kita mau terbang dari Jakarta misalnya mau ke negara mana gitu. Yang tidak ke Madinah, tidak ke Mekah. Kira-kira jaraknya berapa, kita berangkat jam berapa. Nah, akan melewati waktu apa saja, itu kira-kira di negara mana, kalau kita bisa memperhitungkan itu bagus itu. Nah, tapi bukan hanya memperhitungkan itu. Ya, yang paling utama sebenarnya tanda-tanda alam itu. Nah, di negara itu waktu jam berapa dan macam-macam. Nah, maka untuk sholat subuhnya, kalau memang ada tanda-tanda yang bisa dilihat gitu ya, misalnya eh, tadi kan malam itu gelap gitu. Jendela pesawat masih gelap, tidak melihat apa-apa. Kok tiba-tiba agak terang? Nah, jangan-jangan itu fajar sidik misalnya. Setelah kita mengingat-ingat, oh ya jamnya jam segini. Sebelum berangkat saya sudah memperhitungkan. Jam segini itu kemungkinan sudah masuk waktu subuh di satu negara tertentu seperti itu. Nah, itu apa namanya? Bisa menjadi patokan gitu ya, bisa menjadi acuan bahwa kita sedang melaksanakan sholat subuh. Cuma ini kan tanda-tanda yang sifatnya loni gitu, loni. Kalau misalnya kita sudah memperhitungkan secara akurat atau minimal mendekati akurat seperti itu bisa membuat kita tidak perlu mengulangi sholat. Kalau memang sholatnya di atas pesawat ini dilakukan secara sempurna dengan berdiri, dengan sujud, dengan seperti sholat pada saat kita di darat gitu. Dan waktunya juga walaupun itu perkiraan ya, tapi perkiraan yang sudah sangat diperhitungkan sama sekali seperti itu. Maka itu sudah sah itu. Tapi ini bukan masalah waktu saja.
waktunya mungkin sudah akurat gitu. Tapi di atas pesawat dia tidak sholat kecuali hanya dengan cara duduk saja. Karena kalau berdiri tidak disediakan tempatnya misalnya. Atau bisa sih misalnya berada di selasar atau apa. Cuma kan bisa berbahaya misalnya dan seterusnya ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Akhirnya dia sholat dalam kondisi duduk. Ya bukan hanya masalah waktu berarti. Karena dia sholatnya sambil duduk, apalagi masalah kiblat misalnya dan seterusnya, arah pesawatnya tidak ke arah Mekah, berarti kan tidak menghadap kiblat gitu. Tidak menghadap kiblat. Maka ketika tidak menghadap kiblat ya sholatnya tidak sah gitu. Hukum asalnya. Tapi kalau itu adalah sholat dihormatil waktu, ya sholatnya sah. Cuma harus diulangi pada saat dia sudah mendarat atau turun dari pesawat di tempat tujuan seperti itu. Ya. Barangkali demikian. Baik, yang dari Darus Solihat, Ustadz ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Afwan Ustadz ingin bertanya, keadaan apa saja yang mewajibkan kita untuk membatalkan sholat? Iya. Itu rata-rata keadaan-keadaan darurat gitu ya. Ya misalnya gempa itu tadi gitu. Kemudian misalnya kita menyaksikan ada orang yang mau entah mungkin karena kita sholat di samping jalan atau apa gitu. Mau ketabrak gitu. Dan hanya kita yang bisa menyelamatkan tapi kita dalam kondisi sedang sholat. Ya kita batalkan sholat kita. Ya karena nyawa itu juga bagian daripada hal yang harus dijaga di dalam syariat gitu. Kemudian pokoknya yang sifatnya darurat-darurat gitu. Itu menjadi satu kewajiban untuk meninggalkan sholat terlebih dahulu seperti itu. Karena nanti bisa ini apakah nanti harus diulang sejak awal apakah bisa melanjutkan sholat itu kembali itu menjadi satu pembahasan yang cukup menarik gitu ya. Tapi lebih hati-hati saya lebih cenderung mending diulang gitu karena agak aneh gitu ya. Tiba-tiba kok bisa melanjutkan kembali padahal tadi sudah bergerak banyak ini itu dan seterusnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ya karena itu kondisi yang mengharuskan dia untuk menyelamatkan begini begitu, tapi ketika sudah selesai masih bisa melanjutkan. Asal memang jaraknya tidak terlalu lama gitu. Tapi kalau sudah terlalu lama ya diulangi sejak awal gitu. Ya, kondisinya darurat-darurat itu tadi. Ya, tentang nyawa, tentang eh, apa namanya? Ya, hal-hal yang sangat berbahaya misalnya gitu ya, kesehatan, takut misalnya ada yang patah dari tubuhnya dan macam-macam. Kalau itu sampai terjadi gara-gara kita tidak membatalkan sholat, saat itulah kita batalkan sholat kita. Gitu. Barangkali demikian. Baik, dipersilahkan. Ada lagi dari Darus Solihat, silahkan. Oke, sambil menunggu ya Ustadz, terkait dengan tadi mengkodok sholat, berarti secara waktu ketika setelah sampai langsung begitu Ustadz, atau seperti apa? Qadha itu tidak ada keharusan untuk langsung, tapi langsung itu bagian daripada anjuran ya yang disunahkan. Kalau bisa langsung itu lebih utama. Karena melepaskan beban-beban taklif syariat itu secara lebih segera gitu, itu lebih utama daripada harus menunda-nunda. Tapi kalau mau ditunda ya nggak ada masalah. Maksudnya tidak sampai berdosa ada dalam madhab Syafi'i gitu. Seperti yang apa namanya kodo biasa gitu ya, yang mungkin pernah kita alami, misalnya bangun kesiangan subuh gitu, tiba-tiba bangun ternyata sudah masuk jam 6, jam tengah 7, jam 7 sudah waktu subuh sudah lewat jauh gitu.
Kan kita tahu hadisnya, maka sholatlah pada saat dia bangun gitu kan. Itu segera. Perintahnya seperti segera. Tapi perintah itu dalam madhab Syafi'i bukan perintah harus segera pada saat itu. Karena sudah melewati waktu. Mau segera, mau tidak segera pun itu sudah lewat waktunya gitu. Tapi segera lebih utama. Karena memang Rasul memerintahkan secara segera. Tapi kalau misalnya ditunda, besok saja gitu. Pas waktu subuh lagi sekalian. Subuh 2 kali. Yang satu kodo, yang satu ada seperti itu. Boleh. Boleh. Tapi segera lebih utama. Gitu. Jadi bukan satu keharusan. Apalagi jika memang tidak mungkin segera. Karena pas bangun harus segera berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus, dan seterusnya. Karena memang bangunnya bukan masih di waktu subuh. Kalau bangun masih di waktu subuh harus segera subuh. Tidak boleh ditunda. Ya, malah berdosa. Tapi kalau menunda kodo itu tidak berdosa. Tapi lebih utama adalah segera menunaikan kodo sholat. Ya. Karena khawatirnya nanti ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat kita malah semakin lama penundaan-penundaannya seperti itu. Ya. Barangkali demikian. Oke, syukur Ustadz. Ini yang tadi di pesawat masih melanjutkan. Jadi ada yang baru, alhamdulillah itu ikut forum hari ini. Beliau baru mengetahui Ustadz, jadi mengkodok ketika di pesawat tadi kasusnya. Jadi apakah kemudian ini kejadiannya sudah lama, berarti apakah ini termasuk yang memang harus dikodok segera atau seperti apa gitu? Karena baru tahu ilmunya hari ini begitu Ustadz. Kalau yang sudah lama dan jumlahnya istilahnya kita tahu lah tidak terlalu banyak, sebaiknya dikodok. Ya. Tapi kalau memang udah banyak, udah lewat ya kita karena nggak tahu seperti itu, nggak dikodok nggak apa-apa. Toh itu dulu di ketika kita lakukan juga dalam batasan ilmu yang memang sebagian ulama ada yang membolehkan demikian. Seperti dalam madhab Hambali misalnya, tidak ada istilah konsep sholat dihormatil waktu gitu. Ya sudah, sholat sesuai dengan kemampuannya. Ketika dari pesawat kondisinya harus sambil duduk dan seterusnya, itulah sholatnya yang dia mampu untuk dilakukan. Dalilnya adalah fattakullah mastata'tum. Sholatlah, bertakwalah kalian semampu yang bisa kalian lakukan. Mampunya seperti itu ya sudah, kita sudah mampu sholat gitu. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, sesuai kemampuan itu masih ada kemampuan lagi gitu ya untuk mengulangi. Kalau baru sekedar melaksanakan tapi belum sesuai seharusnya, belum sempurna syarat dan rukunnya seperti itu, maka kalau masih ada waktu, masih memiliki kesempatan hidup lagi dan seterusnya, kita masih ada kemampuan untuk mengulangi dengan sholat yang sudah lebih sempurna lagi gitu, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ini madhab Syafi'i, tapi madhab Hambali tidak. Ya sudah selesai gitu. Nah, kalau di masa lalu kita pernah melakukannya, ada yang membenarkan di dalam madhab Hambali. Tapi karena tadi yang kita sampaikan ini konsepnya madhab Syafi'i dan mau melaksanakan ini misalnya, maka sebaiknya diulangi ketika jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Ya. Mungkin bisa dihitung dan kita tahu ada berapa gitu. Artinya ada hal yang tidak mustahil untuk kemudian kita ulangi gitu. Tapi kalau sudah terlalu banyak ya kita bisa mengambil pandangan di dalam madhab yang lain gitu ya. Itu bagian daripada keringanan. Gitu. Oke, baik. Jazakallah khairan. Baik, Wa dipersilakan dari Darussolihat yang ingin bertanya. Udah. Ustadz Afwan, terkait terbesitnya hati ketika sholat, apakah batal atau tidak? Semisal ketika di dalam sholat, lupa sudah mematikan kompor atau belum. Atau ketika saat sholat, hujan datang, memikirkan jemuran gitu Ustadz. Misalkan, aduh saya ngambil nggak ya jemurannya atau gimana. Nah itu terbesitnya hati seperti itu, apakah masuk dalam pembatal sholat atau yang batal itu seperti apa? Kalau masih sekedar seperti itu belum batal. Batal itu kalau kita sudah secara tegas mengatakan saya niat keluar dari sholat gitu. Ya, saya niat keluar dari sholat itu batal. Tapi kalau masih ragu-ragu, ini ambil jemuran nggak ya, ambil jemuran nggak ya, seperti itu.
Nah, tapi ini jangan dilakukan keraguan seperti ini kalau dalam sholat fardu ya. Kalau sholat fardu itu tidak peduli dengan hujan, tidak peduli dengan kompor, tidak peduli dengan apa gitu. Kecuali kalau kepeduliannya pada hal-hal yang sifatnya darurat. Misalnya ya kompor itu tadi bisa jadi darurat lah ya. Misalnya khawatir berbahaya kalau tidak dimatikan. Nah itu bolehlah ada keraguan-keraguan seperti itu gitu. Maksudnya memikirkan itu. Nah, tapi kalau sholat sunnah, membatalkan sholat sunnah dalam langkah seperti itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu sholat wajib itu gitu, sholat wajib. Maka kalau bisa hindari perasaan-perasaan seperti itu. Ya kalau sekedar hujan dan macam-macam kan tidak terlalu berbahaya gitu ya. Eh, tidak perlu ragu-ragu. Nah, tapi kalau sampai terjadi keraguan-raguan itu belum sampai membatalkan. Karena belum tegas mau keluar gitu. Tidak ada niat tegas mau keluar dari sholat. Nah, selama belum ada ketegasan itu, baru masih dalam bentuk keraguan-raguan, dia masih dalam kondisi sholatnya. Ya, sholat yang ragu-ragu artinya belum, ya tidak khusyuk berarti ya. Memikirkan banyak hal di luar sholatnya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Oke, baik. Sepertinya bisa dicukupkan, Ustadz. Ada mungkin yang terakhir yang nggak disampaikan kepada kami begitu. Apa ya? Kayaknya sudah semua ya. Apa yang saya rencanakan, yang saya tuliskan sepertinya sudah selesai. Ya, intinya apa namanya? Begitulah kurang lebih pembatal-pembatal sholat, dan sebelumnya kita sudah bahas sunah-sunah sholat. Barangkali ada beberapa hal yang mungkin apa namanya? Perlu untuk dikaji ulang, misalnya ada yang belum jelas atau apa, yang mudah-mudahan kita nanti bisa memiliki kesempatan lagi untuk memperdalam kembali gitu ya, dengan ya pembahasan yang lain-lainnya juga, karena fikih salat ini tentu yang harus terus kita dalami ya, diulang-ulang. Ternyata ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita alami, tapi bisa jadi hukumnya belum benar-benar kita ketahui seperti itu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai apa closing statement lah. Oke, baik. Sudah, Ustadz. Insya Allah bisa ditutup forumnya. Baik, Jazakallah khairan. wa'alaikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.